Negeri 48. SMP Negeri 48 hebat. Sekatan profil pelajar Pancasila bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Biasa. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah semangat hari ini. Nah Pak Biasa, kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan yang seperti kutankan pada kegiatan coaching kali ini. Saya pengen tahu kira-kira tujuan pertemuan kita ini apa? Ya. Beberapa minggu ini kami, khususnya saya sebagai kepala sekolah, memantau wilayah rapor sekolah tahun 2024 ini yang nampak masih rendah, masih berwarna merah. Nah itu kita sedang membahas Pak. Itu setelah dianalisis gitu. Iya Pak. Itu diunduh dari platform yang KBK. Di situ kami lihat ya untuk literasi dan numerasi itu menurun. Kalau dilihat dari itu, apa dari siswa atau gimana? Ya, kalau dari penilaian untuk nilai literasi dan numerasi itu biasanya dilihat dari ANBK Pak. Dari siswa yang utamanya memang dari siswa itu. Namun harusnya ya memang itu perbaikannya ya, dari guru untuk meningkatkan, menumbuhkan semangat untuk siswa, meningkatkan literasi, minat baca dalam literasi itu ya guru harus berperan aktif untuk meningkatkan itu. Jadi kalau pertanyaan cerita kelas sekolah, jadi ke depan dalam program 3 bulan ke depannya rencana kepala sekolah itu gimana? Ya, Untuk mengidentifikasi masalah ini. Salah satu kegiatan yang mungkin menurut saya dapat meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi baik dari siswa maupun guru, salah satunya saya lihat ada di platform Merdeka Belajar Mengajar di pelatihan mandiri itu ada topik yang tentang literasi dan numerasi. Mungkin untuk ke depan dalam semester ini saya akan memerintahkan kepada seluruh guru untuk menyelesaikan modul literasi dan numerasi itu sehingga nanti dapat diterapkan di kelas dan sampai ke akhir aksi nyatanya nanti, sampai terakhirnya nanti mendapatkan sertifikat menyelesaikan pelatihan mandiri itu, sehingga dapat akan dapat meningkatkan nilai literasi dan numerasi di indikator. Jadi itu sebagai aspirasi dari Pak sekolah ya, bahwa pengennya kalau sekolah itu berkuasa mengubah pola pikir dari diri kita, memanfaatkan teknologi untuk belajar, menggunakan modul ajar, sehingga meningkatkan upaya meningkatkan literasi itu, sehingga guru-guru ini perlu pelatihan secara mandiri itu. Ya, salah satu cara untuk meningkatkan minat dalam literasi dan numerasi siswa ya salah satunya ya metode mengajar di kelas yang interaktif sangat mempengaruhi motivasi siswa khususnya dalam belajar. Jadi penggunaan media interaktif, teknologi yang bervariasi, model pembelajaran yang bervariasi akan sangat membantu dan meningkatkan motivasi siswa. Ya itu istilahnya menarik minat
anak-anak kan siswa, siswa ya. untuk Untuk terus belajar. terus apa namanya meningkatkan minat baca Ya. gitu, dengan media pembelajaran Ya. yang baik gitu. Seperti pada pembicaraan kita yang lalu, bahwa memang ada beberapa guru masih biasa menggunakan metode pembelajaran yang biasa, ya. Dan itu sudah kami lakukan kemarin untuk memberikan apa namanya suatu berbagi praktik baik dari guru-guru calon guru penggerak yang sudah ada di sekolah kami, sehingga merubah paradigma guru yang selama ini masih menggunakan metode mengajar yang lama itu, sehingga berubah beralih menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak, gitu. Sehingga yang dapat menumbuhkan minat dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, yang mementingkan apa namanya yang berpihak pada murid, belajar yang berpihak. Jadi itu sebagai suatu visi dari Pak Duarsa ya, untuk apa namanya meningkatkan baca anak-anak, baik itu literasi maupun numerasi. Itu visi dari Pak Duarsa. Ya, salah satu visi yang sekolah kami, Pak. Jadi 3 bulan ke depan nih itu rencananya. Ya, jadi guru-guru akan mengerjakan modul literasi dan numerasi, topik literasi dan numerasi yang ada di PNN, di mana di sana ada informasi berupa video, materi bacaan tentang literasi dan bagaimana dalam menumbuhkan minat dan meningkatkan minat literasi siswa di sekolah, di kelas. Nah kalau misalnya dari segi guru, misalnya kira-kira jumlah guru kita berapa? Jumlah guru kita ada 11, Pak. Semuanya ke-1 semua ada. Ya, Nah kira-kira ini apa kalau kita lihat dari kualitas misalnya atau kemampuan potensi guru itu, kira-kira kalau kita sebagai kepala sekolah memantau guru gimana itu Pak, kemampuan atau kekuatan yang mereka miliki? iya. Secara umum dalam kompetensi guru dalam mengajar, kami ada guru-guru senior yang memang saya akui guru-guru senior kami ini memang semangat, masih tetap semangat walaupun sudah senior, yang kebanyakan di tempat-tempat lain bahwa mereka ini capek ya. Nah, tapi di sekolah kami ini alhamdulillah gurunya masih mau belajar. Yang modal utamanya itu memang baik guru senior maupun guru yang baru-baru diangkat seperti kakak. Modal utama mereka kalau memang mereka mau belajar, mudah-mudahan kita akan maju. Artinya ini suatu kekuatan bagi kepala sekolah Ya. kita ini. Alhamdulillah semua masih semangat. Ya. Mereka lebih terbuka dengan informasi-informasi dan masukan-masukan yang membangun demi kebaikan sekolah. Dan tadi Pak Duarsa cerita bahwa di sini juga ada guru penggerak. Ya, Nah, guru penggerak ini kan bisa dimanfaatkan untuk membantu bermain praktik baik tadi. ya. Calon guru penggerak, ya 2 orang yang termasuk saya. Jadi masih dalam pendidikan. Namun dari setelah berjalannya calon guru penggerak ini, mereka tetap bisa berpraktik, berbagi praktik baik dengan apa yang sudah mereka peroleh dari pelatihan-pelatihan guru penggerak itu. Nah, kalau misalnya dari segi kekuatan yang dimiliki, kemudian apa kira-kira kekuatan lain yang sekolah ini miliki untuk melakukan kegiatan pelatihan mandiri gitu Pak? Ya, seperti ya rencana saya dalam pelaksanaan pengerjaan pelatihan mandiri di PNN tadi, kalaupun memang nanti ada guru-guru yang terkendala dalam menyelesaikan modul itu, kita bisa nanti
karena jadwal kami setiap 2 minggu sekali biasanya melakukan kegiatan entah itu diskusi ataupun praktik bayi di dalam Kombel Belajar, komunitas belajar, sehingga nanti permasalahan kesulitan yang dihadapi guru dapat didiskusikan dan dicarikan solusinya di sana Di komunitas belajar itu. komunitas belajar itu. Nah itu kan sebagai suatu kekuatan yang kita miliki kan dari Iya. sekolah. Jadi dari cerita Pak Yosa tadi kan sudah diidentifikasi bahwa dari segi raport tadi ya Pak, identifikasi, sehingga apa identifikasi itu Pak Yosa ingin membuat satu rencana aksi ke depan ini untuk melakukan kegiatan mandiri di daerah itu, Iya. memanfaatkan komunitas belajar itu. Kami targetkan untuk menyelesaikan modul ini lebih kurang dalam waktu 3 bulan sampai tahap akhirnya nanti seluruh guru mendapatkan sertifikat topik untuk interaksi dengan mahasiswa. Jadi mulai dari perencanaan ini kemudian guru-guru memilih pelatihan mandiri dengan topik literasi dan mahasiswa itu, kemudian membaca dan menonton materi yang ada di modul itu sampai pelaksanaan nyatanya, walaupun nanti juga di sela-selanya nanti walaupun kalau ada mengalami kesulitan kita carikan solusi di dalam kegiatan komunitas belajar sampai akhirnya nanti selesai dan mendapatkan sertifikat itu. Dengan selesai modul itu diharapkan guru-guru dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah mereka dapatkan dari pelatihan mandiri itu di kelas sehingga berdampak nanti dapat meningkatkan nilai raport sekolah. Jadi rencana aksi itu kan sudah biasa susun Ya, jadi dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. 3 bulan itu termasuk lama ya Pak ya. Kalau memang memerlukan dan memang penting perlu, ya tidak menutup kemungkinan kami akan memanggil narasumber dari luar, mungkin termasuk dari dinas atau mungkin dari pengawas sekolah. Insya Allah. Jadi kalau misalnya dilihat dari situ, berarti kan sudah terprogram dengan baik rencana itu Pak. Iya. Nah terus kira-kira di samping apa namanya sumber daya yang sudah Pak Yosa miliki di sekolah, kira-kira apa lagi yang perlu Pak Yosa apa namanya butuhkan untuk kegiatan pelatihan? Iya, yang pasti pendanaan Pak ya. Karena memang sekolah kami ini termasuk sekolah kecil yang jumlah siswanya antara 60 sampai 70 siswa, Di bawah 100 hingga ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang notabene membutuhkan dana, apalagi untuk menyangkut membawa atau mengajak narasumber dari luar, dan itu mungkin kendala yang kami hadapi gitu kan, sehingga kami mengoptimalkan dulu yang memang yang bisa diberdayakan dari sekolah dan utamakan itu. Terus dari sarana peralatan misalnya gimana? Peralatan alhamdulillah walaupun tidak begitu lengkap dan tidak lengkap, tapi masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dibutuhkan. Iya, artinya seperti komputer, Ya, atau lain sebagainya ya. fokus Kan sudah ada sekolah yang sudah sistem. ya. Barangkali dianggarkan dari program RKAS barangkali. Ya, mungkin untuk ke depan bisa kita lebih maksimalkan dalam RKAS ya. Untuk pelatihan peningkatan kompetensi guru itu memang ada di RKAS, ada di poin situ yang sudah kita anggarkan dan mungkin akan dimaksimalkan lagi ke depannya. Kan kalau kita lihat dari kemampuan sekolah juga barangkali kan dengan terbatas memiliki dan kan bisa nggak Pak Yosa misalnya yang dari sumber lain gimana caranya
untuk membantu pendanaan tentang kegiatan program-program yang Pak Juasa rencanakan 3 bulan ke depan. Oh iya. Mungkin di seluruh sekolah ya pasti mempunyai yang namanya komite sekolah. Nah, dari situ mungkin bisa kita berdayakan bagi wali murid yang memang mempunyai jabatan tertentu atau mungkin punya keahlian tertentu di bidangnya yang kita butuhkan di sekolah, mungkin mereka bisa kita tarik, bisa kita jadikan membantu jadi narasumber itu. Ya, dan di dalam kegiatan itu bisa kita libatkan seluruh wali-wali murid yang ada di sekolah kita ini, dengan narasumbernya dari perwakilan dari wali murid, kemudian seluruh warga sekolah. Di sini bisa kita jadikan dan kita rancang dalam suatu kegiatan yang memang bermanfaat untuk seluruh warga sekolah. Jadi Dengan membangun komite tadi. dari peran komite itu Ya. kan bisa dimanfaatkan untuk membantu kegiatan yang sudah terencanakan itu ya. Nah kemudian kalau misalnya kita lihat dari kemampuan guru kan, guru-guru kita kan rata-rata sudah pendidikannya S1, sudah punya kemampuan. Nah mereka kan bisa di samping pelatihan mandiri, ada nggak mereka bisa mencari kemampuan potensi mereka itu dengan memanfaatkan teknologi, mereka dapat membuat bahan ajar, misalnya membuat media belajar di sekolah itu. Ya, beberapa waktu ini, mungkin dalam 1-2 minggu ini ada beberapa guru kita yang terpanggil dalam peningkatan kompetensi guru mata pelajaran seperti bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PJOK. Oh gitu ya? Ya, ada guru yang ikut pelatihan itu. Menurut informasinya lebih kurang pendidikannya itu belajarnya itu selama 3 bulan. Mereka nanti di sana digodok masalah tentang pembelajaran, kemudian juga tentang pengetahuan dalam perencanaan membuat modul ajar dan sebagainya. Situ Pak. Jadi mereka itu kan secara tidak langsung kan sudah di samping kita pelatihan mandiri, mereka terpanggil untuk mengikuti pelatihan yang di luar itu ya. Sehingga kedua kegiatan itu saling mendukung lah. Ya, bisa meningkatkan kompetensi di sekolah. Sehingga harapan kita, harapan Pak Juwarsa di sekolah kita ini di rapor pendidikan itu baik literasi maupun numerasinya bisa meningkat. Ya. Nah, kira-kira Pak, kalau ini pembicaraan kita sudah mendekati akhir, rencana tidak lanjut ke depan ini gimana Pak? Dengan program yang sudah Pak rencanakan, sudah dijadwal seperti itu? Iya. Tindak lanjutnya yang pasti utamanya memang setelah guru dirasa sudah memahami dan bisa mengimplementasikannya di kelas, mudah-mudahan dampaknya akan meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, dan akhirnya akan meningkatkan juga nilai rapor pendidikan. Nah, pelaksanaannya kenapa gitu Pak? Kira-kira bulan berapa ya? Bulan untuk kegiatan pelatihan melalui Kombel dan sebagainya tadi. Iya. Dalam waktu 3 bulan ini, 2 minggu pertama kita melaksanakan perencanaan. Perencanaan ini terkait memilih materi topik di PMM itu tentang literasi dan numerasi. Kemudian mempelajari modulnya. Setelah itu nanti diharapkan guru dapat praktek di kelas dengan sistem observer diamati oleh rekan sejawat. Dalam prakteknya itu kemudian setelah itu akan saling memberikan umpan balik, memberikan masukan-masukan di mana kekurangan dan kelebihan dalam guru
mengajar di kelas, sehingga nanti akan dipraktikkan lagi dengan perbaikan-perbaikan atau catatan-catatan dari kami sejawat. Nah, kira-kira Pak Jualsa, dukungan apa yang Pak Jualsa perlukan dari kami pengawas pendamping atau pemerintah setempat atau apa yang kira-kira Pak Jualsa dukungan? Ya, mungkin yang pertama ya pendampingan ya Pak. Karena kami semuanya masih dalam tahap belajar, sehingga perlu arahan dan bimbingan yang maksimal lah mungkin dari pihak pengawas, Pak kami sebagai pengawas pendamping kami. Kedepannya semoga kami terus dapat dipantau dan diberikan masukan. Ya, oke, dari saya sebagai pengawas pendamping di sekolah kita di Sirkuit Patung Selatan ini, begitu kegiatan itu tetap saya sebagai pengawas akan membantu bagaimana pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik. Saya juga bisa nanti kalaupun diperlukan untuk menjadi pemateri atau yang lainnya kita siap kita Pak Jualsa. Baik, terima kasih Pak. Nah, baik Pak Jualsa, mudah-mudahan kita yang Pak Jualsa programkan itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Kita berdoa bahwa jadwal yang sudah kita susun, yang sudah Pak Jualsa susun itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi tetap saya sebagai pengawas akan memantau rencana tindak lanjut itu, artinya 2 minggu ke depan ini kita laksanakan di sekolah ini. Siap Pak. Baik, terima kasih Pak Jualsa. Waktu kita sudah ujung, kita akan melihat mudah-mudahan nilai raport pendidikan yang Pak Jualsa ceritakan tadi, dengan adanya pelatihan secara mandiri, pelatihan yang juga Pak Jualsa guru-guru kita akan dipanggil ke pelatihan yang dari pemerintah daerah, dari ngurusin PKB itu, mudah-mudahan semangat belajar kawan-kawan guru di sekolah, ide-ide kreatif mereka itu akan dikembangkan sehingga sekolah kita walaupun siswanya tidak terlalu banyak, tetap semangat belajarnya menjadi lebih meningkat. Ya, siap. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.